4 udah selesai yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Sekarang kita masuk faslun fi bayani ma yahrumu bil hadatsil asghari. Pasal yang menjelaskan tentang apa yang diharamkan atau dilarang bagi orang yang berhadas kecil wal mutawassiti dan hadas yang pertengahan wal akbari dan hadas yang besar. Man intaqada wudu'uhu, barang siapa yang batal wudunya, haruma alaihi arba'atu asya, haram baginya 4 hal, 4 perkara. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain 3, tapi pada intinya sama. 3, tapi yang ketiga itu digabungkan. Ya. Yang pertama yang utama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran atau membawanya. Di kitab Kasifatus saja ini antara menyentuh dengan membawa dipisahkan, maka menjadi 4. Ini hadas kecil. Diperhatikan nanti ada pembahasan tentang perempuan. Perempuan punya hadas besar. Biasanya karena apa? Haid, nifas. Itu larangannya ada 8. Nanti cari aja dulu sendiri. Yang 3 udah ketemu, yang 4 udah ketemu barusan. Tapi itu dianggap 3. Nanti ada 5 lagi. Bagi lelaki junub itu di bawah, larangannya di bawah perempuan, cuma di 5. Gitu ya. Jadi semakin hadas kecil semakin turun. Karena ada beberapa hal yang menjadi larangan. Nanti kita bahas, yang penting bocorannya udah tidak ada. Sekarang kita bahas kalau di kitab Kasifatus saja ini atau Safinah itu dibalik. Dia dari hadas ke ahadua. Yang pertama, as-shalat walau naflan. Bagi orang yang batal wudu atau hadas kecil itu enggak boleh sholat walaupun sunnah. Wa sholatu janazatin, dan juga sholat jenazah. Kalau sholat jenazah harus suci. Li khabaris sahihain, menurut hadis yang sahih, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. La yaqbalullahu sholata ahadikum, tidak diterima sholat seseorang dari engkau idza ahdasa, jika dia berhadas. Maksudnya di sini hadas kecil. Hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Jadi kalau batal harus wudu lagi baru boleh sholat. Kan gitu ceritanya. Ya, yang batalkan wudu udah kita bahas kemarin. Ya. Mengerti? Yang batalkan wudu udah kita bahas kan? Berapa mengerti? Mengerti apa dia? Soalnya berapa kali? 4. Ya. Baru kita bahas itu. Maksudnya la yaqbalullahu sholata ahadikum, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat seseorang hina hadasihi, saat dia dalam keadaan hadas. Artinya batal wudu. Ila ayyatawadda, sampai dia berwudu kembali. Fa yaqbalu sholatahu, maka kemudian akan diterima salatnya. Illa ala faqidit tahurin, kecuali atas orang yang tidak memiliki 2 alat bersuci. Apa alat bersuci? Air dan debu. Kalau air bersuci hadas apa? Hadas kecil. Dengan wudu. Kalau dengan debu tayang. Baik. Fayusalliyal fardhu, maka dia melakukan sholat fardu dunan nafli,
tanpa sholat nafil. Li hurmatil waqt, untuk penghormatan waktu. Jadi dalam artian kalau orang nggak dapat air dan debu, dia dalam keadaan darurat, kemudian dia mau sholat karena waktunya masih jauh, gimana nih caranya? Maka dia sholat untuk dihormati waktu. Itu ada fikih itu begitu. Apalagi kalau dia udah punya wudhu, orang yang suka memelihara wudhu, sholat aja tuh di mobil, dia hormati waktu. Minggir, dia sholat walk. Karena kalau saya sampai rest area nih, khawatir nggak sampai asar misalnya. Dia udah jalan, udah jauh, nggak nyampe nih. Dikit lagi asar habis dihormati waktu, dia minggir, dia sholatnya ditilang sama dia lagi. Berarti juga kalau bukan tempat rest area. Itu maksudnya gitu. Illa ala faqidi tahrin fa yusallil fardhu dunan naqli li hurmati waqti, untuk menghormati waktu. Wa yaqdi idza qadira ala hadihima, kemudian dia mengqada salatnya kalau dia udah mampu untuk mendapatkan salah satu dari alat untuk bersuci. Kan tadi alat bersuci air ataupun debu. Air untuk wudu, debu untuk tayamum. Kalau dia udah nemuin air itu, qada sholatnya. Qada dengan cara bersuci salah satunya. Ya kalau memang air nggak ada ketemu ya tayamum gitu maksudnya. Jadi nggak ada alasan orang Islam ini. Ya, orang Islam nggak ada alasan. Wah, sholatnya nggak ada air, bro, wudu. Susah amat kan gitu. Padahal emang nggak mau sholat aja nih. Wa fi ma'na sholati khutbatul Jum'ah, di dalam makna yang sama antara khutbah Jumat itu, antara sholat dengan khutbah Jumat itu sama. Karena sholat zuhur berapa? 4. Khutbah 2 khutbah. Jadi sama tuh kedudukannya. Khutbah Jumat juga harus suci, Pak. Makanya kalau batal lagi khutbah Jumat, wudu cepetan. Apalagi habis itu sholat. Maka khutbah Jumat ini kita harus dalam posisi suci. Wasajdatut tilawah, sujud tilawah. Sujud tilawah itu wasjud waqtarib, saat baca Quran, dengar baca itu dia melakukan sujud tilawah. Namanya sujud tilawah. Itu kalau lagi ada ayat sajadah di dalam Al-Quran, wasjud waqtarib, dia langsung sujud. Maka kalau di dalam sholat, ya kalau lagi berdiri, ya sujud langsung. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Alhamdulillah apa semua. Itu wasyukri, sujud syukur. Lagi ada nikmat di luar sholat. Kalau sujud tilawah itu kan baik kita lagi ngaji nih. Kan kalau enggak sujud tilawah kita baca berapa? 3 kali Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau sujud tilawah, sajada wajhiya tadi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi hawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu di luar sholat. Sujud syukur ya sama bacaannya. Sujud tilawah sama sujud syukur hampir sama. Ya, bukan hampir sama, yang beda juga. Kecuali beda versi, ada beda versi yang lain. Yang saya hafal itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Itu misalnya Bang Bidin dapat tanah gusuran 5M, wah, tunai dibayar, langsung sujud syukur. Ini biasain Pak sujud syukur. Misalnya nih sholat isya, habis sholat isya sujud syukur Pak. Dalam artian kita sudah dapat melakukan sholat. Habis tahajud terus dapat witir, itu susah Pak. Ini kalau yang masih muda-muda kayak Pak B, yang masih muda
Wahidin paling muda paling tua Wahidin. Itu kalau masih muda masalah enaknya sholat tahajud, sholat witir ya. Tahajud bisa 20 rakaat, 10 rakaat, tetap dilanjutkan dengan witir. Tapi kalau udah umur 60, 70 itu kadang-kadang tenaga apa? Ngos-ngosan. Iya. Alhamdulillah bisa sholat tahajud 24 rakaat itu. Ngerasain enggak? Ya, alhamdulillah saya belum ngerasain. Tapi biasanya semakin tua itu ngantuk itu hilang. Malam itu bisa tidur gitu. Ya, Beb. Ya, kan makanya pakai kalau sholat tahajud aja. Kalau nggak bisa berdiri, duduk aja. Nggak masalah. Sholat sunnah itu nggak masalah. Duduk. Insya Allah. Baik, wasaniha itu yang tadi yang pertama apa? Sholat. Baik sunnah ataupun wajib. Termasuk sujud syukur dan sujud tilawah. Ini sujud syukur dianjurkan, tapi ada orang sujud syukur di tengah jalan selamat dari tabrakan langsung sujud syukur, nggak apa-apa, sujud syukur aja, gitu. Kalau lagi dapat peristiwa nikmat yang besar menurut dia, nah kan kita selamat dari kecelakaan punya wudhu nggak? Langsung aja sujud syukur. Itu yang sering kejadian sekarang orang main bola tuh, udah kagak pakai celana. Ternyata pada sujud syukur itu. Cuma bacanya apa? Saya juga nggak tahu. Sujud sebentar doang. Mudah-mudahan sih baca subhanallah sekali doang. Ya itulah. Sekarang semakin modern begitu Pak. Main bola itu sujud. Tapi kita orang Islam kadang-kadang melihatnya senang. Cuma fikihnya gimana nih? Ada. Di sini menurut ulama sujud tilawah dan sujud syukur hendaklah dengan suci itu baik. Wasaniha yang kedua, kita sampai yang kedua aja ya. Yang lain panjang. Tawaf. Tawaf itu apa tawaf? Ka'bah mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau orang umroh, ini memang aku suka bawa jamaah. Umroh itu kan cuma 2 amalan di dalam Masjidil Haram. Pertama tawaf, yang kedua sa'i. Nama tahallul sih, tapi tahallul bisa di luar masjid. Yang dianggap di dalam masjid itu kan tawafnya itu. Kalau sa'i dianggap sebenarnya di luar masjid sebenarnya. Tapi ya posisinya sih di dalam masjid. Kalau di masjid itu kayak di pangkeng lah. Tawaf ini harus dalam keadaan suci. Baik tawafnya fardhon atau naflan. Apakah tawafnya itu fardu atau sunnah? Ya kalau fardu itu ya seperti rukun lah. Orang umroh tawaf. Ada yang fardu juga tawaf kudum ya. Kalau orang yang berkunjung sedang berkunjung ke Masjidil Haram, tapi kalau dia berkaitan dengan umroh maka menjadi tawaf umroh. Tawaf kudumnya enggak ada. Itu tawaf haji gitu. Itu fardu. Pokoknya mau sunnah mau ini. Kalau lagi sunnah, lagi sholat nih, selesai sholat tawaf. Nah itu tawaf aja. 7 bukan. Kalau tawafil qudum, nah ini contohnya nih. Tawaf qudum. Tawaf qudum itu kan menjadi apa ya? Kalau dibilang sunnah fardu itu dia harus orang mengunjungi masjid kota Mekah harus tawaf. Kalau nggak tawaf kena apa mau? Dia harus bayar deh. Tapi orang kadang-kadang nggak mau umroh, dia bisnis nih misalnya ke Masjidil Aqsa Mekah, dia harus tawaf gitu. Karena masuk situ juga nggak boleh orang menembus muslim. Ada yang seperti itu. Nanti dia meninggalkan Makkah juga harus tawaf. Iya. Tapi kalau orang umroh mau orang apa saja harus tawaf meninggal. Namanya tawaf apa? Tawaf berpisah. Li khabaril hakim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, at-tawafu bi manzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat.
wajib punya wudu. Illa anna Allah ahalla fihi nutfah. Bedanya antara tawaf dengan sholat, orang yang sholat itu dibolehkan untuk bicara. Kita tawaf boleh ngomong. Ya, kalau sholat kan ngomong dikit batal. Iya. Coba, Bang Andi. Lu geser sama dikit, ini sholat. Tapi kalau tawaf, mohon maaf ya, saya mau lewat, nggak masalah. Kalau tadi tawaf, faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Maka saat dalam keadaan tawaf yang dibolehkan bicaranya itu bicara yang baik. Pokoknya seperlunya. Jangan di situ cerita ketemu mereka jadi tawaf. Jadi gitu. Berkaitan yang kedua adalah tentang tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu ya. Jadi sampai dua dulu. Ya, ini